lapangan, data-data masalah. Kemudian yang kedua itu previous research, masalah yang didukung oleh riset-riset sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini penelitian gap atau riset gap. Orang sering mengatakan apa riset gapnya begitu. Itu berarti penelitian gap. Nah, penelitian gap ini nanti yang akan kita bahas secara tuntas gitu ya, termasuk diantaranya apa itu fenomena gap atau riset gap dan apa itu kebaharuan. Nah, kalau kita berbicara riset gitu ya Bapak Ibu. Riset ini kan, tapi pertanyaannya adalah eh, posisi penjenengan itu di mana? Ini kan yang perlu di apa ya, yang perlu dipertegas ya. Posisi kita itu di mana? Makanya karena posisi kita itu di mana, kita perlu memiliki sebuah apa ya, sebuah sisi yang itu membedakan riset kita itu dengan riset yang lain. Apalagi kalau nanti targetnya itu Sinta 2 itu novelty atau kebaruan itu pasti akan dikulik betul, akan ditanya betul apa yang menjelaskan bahwa riset penjenengan itu baru dan berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Makanya ini kan saya kasih contoh gambar kartun gitu ya. Kartunya itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip, tetapi kita kan bisa melihat dari sisi angle yang berbeda-beda. Saya umpamakan kalau itu sebuah film, setiap episode sudah mirip seperti atau sudah ada seperti yang sebelumnya, mungkin akan menjadi sulit kita artikel kita atau tulisan kita itu diterima di sebuah jurnal yang bagus begitu. Nah, makanya kita harus membidik dari sisi yang berbeda-beda. Kalau saya ibaratkan sebuah gambar kartun ini kan bidikannya yang berbeda-beda. Ada yang ditonjolkan matanya, ada yang ditonjolkan foto mereka berdua berenang bareng persahabatannya, ya kan? Ada yang ditonjolkan itu mungkin semua tokoh masuk seperti itu. Nah, ini yang disebut bagaimana sebuah riset itu penjenengan harus menonjolkan apa sih yang betul-betul menunjukkan bahwa riset Bapak Ibu semua itu merupakan sesuatu yang unik, yang baru, yang belum banyak diriset oleh apa namanya peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga di sini kita akan melihat bahwa kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang eh, manfaat atau tentang kontribusi begitu, kita jelas akan memberikan kontribusi yang berbeda tadi. Nah, model novelty dan kebaruan Bapak Ibu ini sudah harus muncul di pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu di alinea ke 3-4 akhir kalau Bapak Ibu memiliki 6 paragraf begitu nggih. Bapak Ibu membuat alinea di di artikel itu 6 paragraf, maka di paragraf kelima dan keenam itu Bapak Ibu harus sudah menyinggung apa riset gap Bapak Ibu dan apa kebaruan yang nanti akan ditonjolkan. Kita akan memulai dari apa namanya konsep apa itu sebenarnya novelty, kebaruan, dan apa itu riset gap. Kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah riset, ini biasanya dimulai dari apa itu riset gap. Riset gap ini bisa apa ya, bisa disebutkan sebuah kekosongan, kekosongan yang perlu diisi. Makanya di situ ada istilah gap, ya, kekosongan yang harus diisi atau yang harus diisi. Nah,
Kemudian diisi apa? Nah, ini kan gap ini kan kalau digambarkan ini ada orang mau jalan gitu ya. Ada yang bolong gitu. Nah, yang bolong itulah yang harus ditutup. Celah yang akan Bapak Ibu tutup. Nah, penutup inilah yang disebut dengan kebaruan. Jadi, Bapak Ibu akan mengisi celah apa? Bapak Ibu akan mengisi kekosongan apa untuk menjelaskan bahwa riset Bapak Ibu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang baru, dan ada sesuatu yang berbeda dari riset-riset sebelumnya. Jadi ini yang perlu ditonjolkan. Sebenarnya kebaruan dan novelty ini kalau didisertasikan mutlak wajib ada gitu ya. Sama dengan di artikel. Artikel ini kalau Bapak Ibu tidak menonjolkan sebuah gap atau kebaruan, gap atau novelty gitu ya, ini nanti akan sulit untuk diterima. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Riset gap-nya harus ada, kemudian kebaruannya harus ditunjukkan, mengisi kekosongan apa. Bapak Ibu juga harus menunjukkan kekosongannya itu di mana. Nah, dua ini yang harus muncul di latar belakang Bapak Ibu atau di pendahuluan. Jadi, latar belakang boleh panjang lebar, boleh. Misalnya kan kalau pendahuluan di riset-riset kualitatif biasanya itu sekaligus di situ juga kajian literatur itu kan jadi satu. Nah, makanya karena itu jadi satu bisa jadi itu nanti risetnya itu eh, apa namanya tulisan Bapak Ibu bisa sampai 4 sampai 5 halaman panjang gitu. Boleh, boleh seperti itu. Tetapi komponen gap dan kebaruan itu harus ditunjukkan. Yang penting di sebuah artikel itu seperti itu. Nah, bagaimana mencari kebaruan, Bapak Ibu? Nah, kemarin saya sudah berkali-kali bilang, mengapa kita dilarang untuk banyak menggunakan buku teks? Mengapa? Mengapa kita harus menggunakan referensi dari artikel jurnal? Kalau Bapak Ibu melihat komponen literatur Bapak Ibu, buku teks itu levelnya satu, Bapak Ibu. Satu, artinya dari level satu. Apalagi kalau jurnal. Jurnal itu boleh menggunakan buku teks, tetapi biasanya ada pembatasan maksimal 20%, itu udah maksimal. Ada yang minta hanya 10%, bahkan ada yang minta hanya 5%. Nah, karena dibatasi buku itu tidak boleh banyak-banyak, maka kita harus melihat, oh, buku nggak boleh banyak karena levelnya itu terlalu rendah. Maka kita harus melihat level yang paling atas. Level yang paling atas itu adalah artikel jurnal. Eh, Level yang berikutnya di bawahnya apa? Tesis disertasi itu juga atas, tetapi lebih lebih tinggi artikel jurnal. Publikasi atau tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan itu levelnya masih 5. Tetapi jurnal yang dipublikasikan itu levelnya menjadi 6. Jadi mungkin bisa menggunakan scientific reading boleh, tetapi itu levelnya hanya 4. Atau menggunakan laporan penelitian yang tidak dipublikasikan boleh, tetapi itu hanya level 2. Jadi memang memang di artikel jurnal Bapak Ibu ini masuk akal juga. Bapak Ibu kan akan membuat jurnal, mana mungkin rujukan yang paling banyak kok malah tesis atau disertasi. Rujukan yang paling banyak kok malah proceeding ilmiah gitu ya. Makanya tuntutannya ya kalau Bapak Ibu akan membuat artikel jurnal, ya silakan Bapak Ibu menggunakan referensi terbanyak juga referensi dari artikel jurnal gitu. Jadi itu yang apa namanya kita tekankan di dalam referensi. Kemudian Bapak Ibu kita akan memulai dari apa itu riset gap. Tadi mengatakan riset gap itu adalah celah kekosongan. Kalau dulu dosen saya selalu bilang kayak gini, kalian itu periset. Periset itu saya ibaratkan sebuah, kalau ada sebuah meja, kalian itu hanya menambahkan satu kaki gitu. Meja itu sudah ada banyak kaki dan kalian diminta untuk menambahkan satu kaki aja. Satu kaki itu adalah fungsinya
memperkuat studi-studi yang sudah mapan. Jadi kita itu tidak mungkin menemukan sesuatu yang betul-betul baru, bukan. Kita itu hanya mengisi celah kekosongan yang itu mungkin pada riset-riset itu, kalau kita berbicara riset gap nggih, belum tuntas atau masih lemah dalam studi ini masih lemah, atau belum dijawab secara, ini ya, belum dijawab secara memadai kayak gitu. Nah, ini hampir hampir mirip dengan belum tuntas tadi, masih lemah. Nah, jadi riset gap ini sebenarnya adalah menjawab apa yang belum tuntas, apa yang belum diteliti. Sudah diteliti tapi masih sedikit. Sudah diteliti tapi masih peluang untuk meriset itu masih banyak begitu. Kemudian apa yang sudah diteliti oleh orang lain tetapi hasilnya bertentangan. Hasilnya itu tidak sama. Nah, ini menjadi celah bagaimana kita meriset sesuatu yang belum tuntas tadi. Nah, ini juga apa yang perlu diuji lagi gitu ya dengan mungkin Bapak Ibu perlu memperkuat lagi di populasinya itu dibuat berbeda boleh atau metodenya. Metodenya yang awalnya kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif boleh seperti itu. Ini yang disebut riset gap Bapak Ibu. Jadi di latar belakang, di pendahuluan, Bapak Ibu harus menunjukkan mana riset gap Bapak Ibu itu di mana. Jadi kekosongan yang ingin Bapak Ibu di riset ini di mana? Bagaimana kita bisa menjelaskan kekosongan? Kekosongan bisa dijelaskan dari tadi fenomena gap, review risetnya itu menjelaskan apa, sehingga kita menemukan bahwa ada celah atau kekosongan yang belum diriset atau belum diteliti oleh orang-orang sebelumnya, sehingga ini menjadi apa namanya gap yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ada sesuatu yang belum tuntas, ada sesuatu yang belum selesai. Apa sih sebenarnya bentuk-bentuk dari riset gap gitu ya? Ini banyak menjadi banyak pertanyaan begitu. Teori teori yang belum riset-riset sebelumnya mungkin menggunakan teori apa? Riset Bapak Ibu menggunakan teori-teori yang berbeda itu boleh. Berarti Bapak Ibu menjelaskan bahwa di situ ada kekosongan dari gap. Riset sebelumnya itu teorinya banyak yang belum belum ini ya, misalnya belum belum konkret gitu ya, belum bagus gitu ya. Saya akan menambahkan teori-teori yang menurut saya teori itu masih ada celah untuk menjawab kekosongan yang sudah ada. Ini masih belum cukup kalau teorinya hanya itu. Itu berarti bentuk riset gap-nya begitu. Ada gap terkait dengan gap teoritis itu namanya. Kemudian ada juga terkait dengan gap empiris Bapak Ibu. Apa itu gap empiris? Gap empiris itu biasanya yang saya minta ke mahasiswa S1, S2 itu udahlah pakai gap empiris aja. Gap empiris itu apa? Hasil yang kontradiktif, hasil yang berbeda, hasil yang apa namanya? Kalau di kuantitatif itu biasanya F-square-nya terlalu rendah atau hubungan hipotesisnya itu banyak yang tidak signifikan atau pengaruhnya yang harusnya positif tetapi di banyak riset ternyata pengaruhnya adalah negatif begitu. Itu berarti kita mengatakan itu yang disebut dengan gap empiris. Ada juga yang disebut dengan gap metodologis. Jadi gap metodologis itu penelitian lama dipakai dengan metode tertentu saja. Misalnya kuantitatif tok itu ya. Pendekatan yang lain jarang digunakan. Misalnya dengan pendekatan kualitatif, kualitatif dengan in vivo misalnya. Itu belum banyak dilakukan atau kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus misalnya. Nah, ini belum dilakukan. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan ini menjadi celah, menjadi gap yang selama ini riset-riset sebelumnya itu banyak yang dilakukan secara kuantitatif, misalnya risetnya si A, si B, si C, tetapi masih jarang riset itu yang dikaji secara kualitatif, apalagi dengan metode tertentu tadi, misalnya Bapak Ibu menggunakan in vivo kayak gitu. Nah, ini masih jarang digunakan. Nah, ini menjadi celah untuk kebaruan Bapak Ibu gitu. Kemudian yang keempat adalah gap kontekstual. Jadi
Sudah banyak diteliti, tetapi pada konteks tertentu masih belum gitu. Itu bisa dilakukan juga gap kontekstual. Misalnya ini hampir mirip dengan gap populasi ya. Gap populasi itu misalnya sudah diteliti pada generasi yang sebelumnya, tetapi untuk generasi yang baru belum itu. Itu berarti gap populasi. Sudah diteliti pada misalnya masyarakat kelas tertentu, tetapi pada kelas yang lain belum. Nah, ini berarti gap populasi atau gap sampel. Sudah diteliti di perguruan tinggi, tetapi pada level pendidikan menengah atau pendidikan dasar masih jarang loh itu diteliti. Itu juga menunjukkan gap sampel atau gap populasi. Jadi memang di riset gap itu Bapak Ibu harus menunjukkan gapnya itu di mana. Boleh nggak itu gap waktu? Boleh. Gap waktu itu misalnya riset lama menggunakan metode apa namanya cross section gitu ya. Bapak pengen menggunakan metode longitudinal atau menggunakan time series misalnya, boleh, boleh-boleh saja dilakukan. Artinya harus ada penjelasan secara akademik gitu ya. Mana yang bisa kita tangkap dari riset gap yang akan kita lakukan. Kalau di level S1 Bapak Ibu itu biasanya metodologis misalnya sebelumnya banyak dilakukan dengan apa ya kuantitatif gitu ya. Sekarang saya riset dengan kualitatif. Itu boleh. Yang sering lagi itu gap empiris. Jadi riset sebelumnya itu hasilnya tidak signifikan, maka itu menjadi celah bagi periset kita untuk menindaklanjuti riset-riset yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan gap empiris. Artinya, nanti kalau Bapak Ibu membuat sebuah kajian gitu ya, pertegas dulu bentuk riset gap-nya itu di mana gitu ya. Celah yang akan Bapak Ibu anggap itu kekosongannya itu di mana. Misalnya di empiris, gitu ya. Jelaskan di empiris itu yang mana. Artinya kita akan melihat bahwa kita mengisi novelty atau kebaruan berdasarkan riset gap yang ada itu benar-benar berdasarkan kajian yang mendalam gitu. Kajian yang mendalam itu berarti betul-betul diamati bahwa riset kita itu betul-betul berkontribusi gitu. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan riset gap yang kita tonjolkan di latar belakang atau di pendahuluan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Eh, Bagaimana cara menemukan riset gap gitu? Menemukan riset gapnya itu gimana? Cara menemukan riset gap itu yang membuat orang-orang itu merasa, mahasiswa saya yang F1, S2 merasa susah ya Bu ya riset gap itu ditemukan. Ya kalau gampang ya bukan riset yang ini ya, karena ini tuntutan untuk melakukan riset gap itu harus ada, maka Bapak Ibu harus punya strategi, harus punya cara, harus tahu caranya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa membaca 10 sampai 20 artikel yang relevan dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Jadi temanya tentang apa? Misalnya, yaitu yang artikel itu ya harus mengarah ke tema yang Bapak Ibu angkat. 10 sampai 20 artikel mungkin bisa Bapak Ibu jadikan referensi awal gitu ya untuk menemukan riset gap. Kemudian bagaimana caranya? Satu artikel Bapak Ibu petakan. Satu, riset ini metodenya pakai apa ya? Kayak gitu. Riset satu itu metodenya pakai apa? Kemudian sampel populasinya siapa? Hasil temuannya itu nanti apa? Gitu. Kemudian keterbatasan riset ini apa? Ini satu persatu Bapak Ibu. Satu dibaca satu riset. Oh ini pakai metode Smart PLS. Oh yang kedua pakai regresi dengan SPSS misalnya. Oh metode ketiga dia menggunakan Sam Amos. Oh metode keempat dia menggunakan apa yang Smart PLS tetapi dengan moderasi mediasi. Oh metode yang lain Smart PLS Sam Amos dengan moderasi mediasi. Nah ini metodenya yang dipeta-petakan. Oh, ini menggunakan kualitatif in vivo. Oh, ini menggunakan kualitatif studi kasus. Oh, ini menggunakan kualitatif tetapi komparatif kayak gitu. Di dipetakan gitu.
dipetakan di masing-masing artikel. Baru nanti kita akan melihat subjeknya siapa. Subjek atau sampelnya itu siapa. Oh, sampelnya itu guru SMU atau guru SMK. Oh, sampelnya itu adalah kepala sekolah. Oh, kalau riset ini sampelnya itu adalah misalnya siswa, murid gitu ya. Oh, ini berbeda-beda sampel. Ini menunjukkan bahwa artikel ini nanti berbeda. Oh, satu ini objeknya berbeda ini. Ini guru SMA, ini guru guru apa man, ini guru MI, ini guru MTS dan sebagainya. Ini dipetakan pada subjek-subjek yang berbeda-beda tadi. Jadi satu artikel itu dipetakan pada satu metode, dua subjeknya siapa, tiga hasil utama atau temuannya apa, keempat di keterbatasan. Jadi dari sini kita ini sebenarnya ingin melihat pola. Pola riset gapnya ini, oh ini berarti celahnya itu di mana, titik lemahnya di mana. Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan titik lemahnya itu di mana tanpa membaca. Tanpa membaca nggak bisa. Nggak bisa, makanya riset gap itu tidak boleh. Nanti kalau kita lihat di kelemahan mencari riset gap, jangan-jangan riset gapnya itu tidak ada artikel yang mendukung. Kalau tidak ada artikel yang mendukung, Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu tidak memulai dari menemukan riset gap dari membaca artikel. Harus dimulai dari membaca artikel. Tanpa membaca artikel, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena dari membaca artikel, katakanlah 5 sampai 10 artikel, tidak usah 20 misalnya. Dari membaca 5 sampai 10 artikel, Bapak Ibu sudah menemukan pola hubungan. Oh, ini hubungannya lemah ini. Oh, hasilnya tidak konsisten ini. Oh, ini ada banyak keterbatasan ini gitu. Dari mana kita tahu? Ya dari membaca artikel yang ada. Tanpa membaca artikel, mana kita tahu bahwa hubungannya lemah. Tanpa membaca artikel, bagaimana kita tahu bahwa hasilnya itu tidak konsisten? Tanpa membaca artikel, bagaimana kita tahu bahwa riset ini tidak banyak diteliti? Gitu. Makanya memang harus dipetakan, katakanlah 5 sampai 10 artikel pada tema yang sama, begitu ya. Pada tema yang sama, petakan tadi. Bapak Ibu nanti bisa mencari celah dari keterbatasan. Riset sebelumnya memiliki banyak keterbatasan, misalnya riset A keterbatasan di apa, risetnya B, kan Bapak Ibu membaca 10 artikel, berarti menemukan banyak keterbatasan dong. Itu yang akan menjadi celah, bagaimana Bapak Ibu akan, oh kalau begitu maka saya mengisi keterbatasan yang sudah ada ini dengan menemukan konsep baru yang apa, begitu. Jadi memang karena riset gap itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang apa ya, yang harus dicari dulu, betul-betul dicari. Makanya memang harus dimulai dari membaca artikel. Itu. Jadi tidak boleh dikira-kira. Kayaknya nih riset gapnya itu di metodenya belum banyak kayaknya. Tapi Bapak Ibu tidak didukung dari riset-riset sebelumnya. Nggak boleh kalau tanpa riset sebelumnya. Kayaknya nih banyak keterbatasan nih. Dari siapa Bapak Ibu mengatakan bahwa riset sebelumnya banyak keterbatasan. Hasilnya itu tidak sinkron, tidak hubungannya itu tidak bagus. Riset di sini ada banyak kelemahan di hasil misalnya. Dari mana kita mengatakan bahwa ada hubungan yang lemah, ada hasil yang tidak konsisten? Dari mana? Tanpa membaca artikel. Maka di dalam sebuah riset apa namanya artikel jurnal Bapak Ibu, membaca artikel sebelumnya itu mutlak, nggak boleh tidak. Jadi tidak boleh di latar belakang itu rujukannya itu terbatas sekali. Kalau Bapak Ibu rujukannya itu terbatas sekali, Bapak Ibu penelitiannya menjadi kering. Jangan-jangan nih gitu, jangan-jangan nih memang tidak banyak yang di situ bisa kita isi. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan di dalam membuat riset gap. Apa kesalahannya? Eh, Bapak Ibu mengatakan belum pernah saya baca, menganggap yang belum pernah dibaca itu belum
Tidak ada, belum tentu. Jangan-jangan memang Bapak Ibu belum menemukan. Gap-nya terlalu umum seringnya itu ya, tanpa dikaitkan dengan konteks atau bukti tertentu. Terlalu umum Bapak Ibu menyampaikan gap-nya. Itu juga menunjukkan Bapak Ibu kurang dalam memahami konteks riset yang akan Bapak Ibu riset. Masih di permukaan panjenengan. Gap-nya itu terlalu umum, tidak ada riset gap yang gap-nya di mana, tetapi celahnya itu terlalu umum. Kemudian riset gap itu hanya menyebutkan topik intinya, tapi tidak menunjukkan secara spesifik topik mana yang di situ belum banyak diteliti, topik mana yang di situ ada keterbatasan, belum banyak yang dilakukan, tidak didukung referensi ya tadi. Bapak Ibu membuat topik yang umum, bisa jadi karena kurang begitu mendalam memahami konteks yang akan diriset. Gitu. Bapak Ibu selalu mengatakan, ini referensinya itu terbatas kok. Nggak ada ini referensi yang ini nggak ada kayak gitu. Riset gap yang tidak didukung dengan referensi itu merupakan kesalahan dalam menemukan riset gap. Harus didukung dengan referensi penelitian terdahulu. Itu. Jadi kesalahan-kesalahan di dalam riset gap ini harus ditekan atau harus diminimalkan gitu ya. Jangan-jangan itu bukan riset gap. Jangan-jangan kita memang belum menggali secara mendalam pada riset yang akan kita teliti tadi begitu. Nah, ini eh, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, contohnya apa sih riset gap itu? Kita akan melihat dari contoh-contoh yang bisa memahamkan gitu ya. Kita akan bisa paham kalau diberi contoh-contohnya apa. Nah, saya contohkan di sini Bapak Ibu. Tema yang saya angkat di riset ini adalah tentang eh, apa ya? Tentang branding strategik gitu ya. Branding strategik itu bagaimana sebuah branding strategik pada lembaga pendidikan atau perguruan tinggi gitu ya. Tema yang saya angkat ini adalah tentang membangun branding. Membangun branding pada PTKI gitu aja. Bagaimana membangun branding pada sekolah berbasis Islam misalnya, entah itu MTS, entah itu MAN, entah itu sekolah-sekolah boarding tertentu kayak gitu itu. Nah, ini tema yang saya angkat adalah membangun branding. Ya, jadi bagaimana membangun branding? Maka ketika penjenengan mengangkat tema membangun branding, maka riset gap ini kan Bapak Ibu mengatakan riset gap dalam artikel ini adalah harus muncul kalimat begitu kan? Maka Bapak Ibu bisa mengatakan riset gap dalam artikel ini adalah mengisi kekosongan kajian tentang bagaimana perguruan tinggi keagamaan Islam membangun branding yang tetap menjaga identitas Islam di tengah digitalisasi dan kompetensi global. Ini menunjukkan kalimat gap, Bapak Ibu. Mengapa harus membangun branding? Karena penelitian selama ini lebih fokus pada strategi pemasaran umum. Jadi PTKI gitu ya, itu dianggap strategi pemasarannya itu terlalu umum. Dia tidak pernah menonjolkan menonjolkan dari branding tertentu. Jadi ini menjadi gap atau menjadi masalah. Jadi penelitian sebelumnya masih banyak menjelaskan strategi pemasaran umum di sektor pendidikan atau di sektor bisnis misalnya. Namun gitu ya, belum menjelaskan kajian secara khusus bagaimana nilai kas dari lembaga keagamaan tadi, terutama di PTKI. Kita kan tidak menjelaskan sebenarnya keunggulan PTKI itu apa, gitu. Kita selalu menjelaskan, apalagi mempromosikan PTKI itu hampir mirip caranya dengan perguruan tinggi umum, tidak akan masuk, gitu. Nggak akan masuk di level konsumen, nggak akan masuk. Jadi inilah yang disebut dengan bagaimana kita menjelaskan riset gap kita itu nanti. Apa gitu ya. Penelitian sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengawali kalimat. Penelitian sebelumnya masih terbatas dalam membahas, misalnya metode pendekatan atau mekanisme evaluasi untuk membangun brand image yang ini ya,
yang berakar pada nilai-nilai Islam. Dream image yang berakar dari nilai-nilai Islam. Oke, dia sudah membangun tentang brand image yang berakar pada nilai Islam. Tetapi nilai religius dan digital, digital ininya ya, digital brandingnya itu belum. Masih pakai tradisional itu. Digital marketingnya itu belum masuk begitu mungkin. Jadi mungkin brand image-nya sudah masuk, bagaimana nilai-nilai keagamaan itu dikembangkan. Tetapi nilai modernisasi digitalnya belum. Jadi masih kurang dieksplor. Sehingga selama ini kita masih beranggapan bahwa PT KAI itu lemah di IT, begitu. Branding PT KAI itu lemah di digital, begitu. Jadi kalau kita membuat jurusan eh, apa namanya informatika misalnya, orang masih beranggapan bahwa informatika di lembaga pendidikan Islam itu nggak bagus, lebih bagus di lembaga umum gitu. Makanya orang masih menganggap BINUS itu menjadi sekolah terbaik untuk ketika kita berbicara tentang digital marketing atau apa keilmuan terkait dengan digital itu masih masih bagus misalnya di BINUS atau masih bagus di Telkom begitu. Orang masih menganggap kita itu lembaga nomor berapa begitu. Nah, ini salah satunya adalah pentingnya kekosongan ini bisa kita tangkap gitu loh Bapak Ibu. Jadi kekosongan ini bisa kita tangkap bagaimana kita membranding sekolah-sekolah Islam gitu. Jadi kalau misalnya di MTS begitu nih. MTS itu kan brandingnya itu lebih kuat di nilai-nilai Islam atau nilai-nilai keagamaan. Tetapi orang masih ragu gitu ya. Kalau berbicara saintek, eh, matematika, biologi, atau IPA, itu masih lebih suka sekolah-sekolah umum atau sekolah-sekolah yang lain, bukan di MTS misalnya. Misalnya begitu. Nah, ini menjadi catatan celah gap Bapak Ibu. Bapak Ibu menemukan, oh, risetnya si A itu mengatakan bahwa sekolah-sekolah Islam itu hanya unggul di nilai-nilai keislaman, tetapi lemah di digital, di aspek literatur digitalnya itu lemah begitu. Nah, ini menjadi gap atau branding yang bisa Bapak Ibu tekankan. Kemudian penelitian sebelumnya gitu ya, ini banyak harus ditekankan juga. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa bagaimana gap itu dikaitkan dengan apa namanya yang kompetisi yang lain begitu ya. Jadi perpaduan yang lain itu bagaimana gitu. Jadi jati diri keislaman misalnya atau PTKIN itu tidak boleh kita boleh mengembangkan di literasi digital gitu ya. Tetapi PTKIN itu kelemahannya kan harus dua-duanya harus masuk. Sekolah Islam itu tidak boleh hanya mengambil salah satu, itu bisa menjadi gap Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatakan, oh benar juga ya, riset si A itu mengatakan bahwa sekolah Islam itu eh, kita boleh ya dituntut modern itu boleh, tuntutannya itu harus modernitas itu ya. Nah, dituntut untuk modern tanpa meninggalkan atau tanpa kehilangan eh, apa ya identitas keislaman. Ini yang sebenarnya dua-duanya ini dituntut. Seperti saya meriset tentang kewirausahaan sosial, Bapak Ibu. Saya meriset kewirausahaan sosial sudah saya kirim di artikel salah satu artikel di jurnal di Malaysia gitu ya, sudah saya kirim itu. Sama dengan temuan yang di sini. Kewirausahaan sosial ini sebenarnya berat juga. Karena kewirausahaan sosial itu di misi sosialnya dia harus ada, misi profitnya dia juga harus ada, sehingga dia memiliki dua kaki. Sama dengan ketika kita meneliti tentang eh, branding sekolah Islam tadi, misi keagamaannya tidak boleh hilang, misi modernnya harus ada, begitu. Jadi saya juga mengangkat itu menjadi dua sisi. Kewirausahaan Islam, kewirausahaan sosial, itu nggak boleh kalau kewirausahaan sosial itu tidak menguntungkan, orang juga tidak akan tertarik. Tetapi fokus di keuntungan saja, menghilangkan identitas sosial, itu juga menjadi kelemahan begitu. Sehingga kewirausahaan sosial itu menjadi apa ya, menjadi tantangan. Tantangan bagaimana kita itu bisa bisa menghasilkan profitabilitas, tetapi kita itu juga bisa bermanfaat begitu. Nah, ini menjadi
catatan tidak mudah dan itulah menjadi kebaruan kita. Artikel ini menjadi baru karena apa? Ya karena tuntutan dua itu yang dicoba kita paksakan, dua-duanya harus terpenuhi tadi. Begitu Bapak Ibu. Ini yang dituntut untuk di kebaruan atau di gap atau celah apa yang bisa kita sampaikan itu. Jadi ketika kita berbicara digital marketing itu ya, tidak hanya membahas masalah promosi atau citra lembaga secara umum, tetapi menjelaskan model branding yang integratif. Jadi menjelaskan model branding yang integratif ini semuanya dituntut untuk di-brandingkan gitu ya. Misalnya jejaringnya di-brandingkan, alumninya juga disampaikan, dosen kualitasnya juga disampaikan, kemudian kelembagaannya juga disampaikan. Tidak cukup misalnya sekolah Islam itu identik dengan SPP murah, tidak cukup Bapak Ibu. Begitu murah itu belum tentu orang berbondong-bondong mendaftar, belum tentu. Sekolah-sekolah negeri itu rata-rata mahal Bapak Ibu. Anda kalau Bapak Ibu lihat di UGM itu nggak ada sekolah UGM itu murah itu kecuali kalau jalur bidik misi. Kalau jalur biasa ya orang mengatakan ya lumayan lah, lumayan mahal aslinya begitu. Jadi belum tentu sekolah murah itu kemudian orang berbondong-bondong untuk mendaftar belum tentu. Tanpa kita tahu bahwa kita itu memiliki ciri khas apa begitu. Nah, sehingga gapnya itu bukan sekedar penelitian ini apa ya, belum ada penelitian bukan sekedar itu, tetapi belum ada kerangka yang komprehensif pada kas bagaimana membranding sekolah berbasis dengan identitas Islam itu bagaimana begitu. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu mengatakan riset ini masih sangat jarang. Jarangnya di mana itu terlalu umum Bapak Ibu. Jarangnya di mana? Belum banyak dilakukan riset, belum banyaknya di konteks apa. Tidak boleh terlalu umum untuk menjelaskan riset gap. Nggak boleh. Jadi ketika sama dengan tadi saya menjelaskan riset tentang kewirausahaan sosial gitu ya. Tidak sekedar saya mengatakan bahwa riset ini masih belum banyak diteliti. Tetapi juga harus memberikan impact penting gitu ya. Sebenarnya kewirausahaan sosial itu dia memiliki dampak jangka panjang apa? Ya kan? Kewirausahaan sosial itu kan berarti ada misi ekonomi tetapi ada misi sosial. Misi sosialnya itu bentuknya seperti apa? Kalau misi ekonomi jelas ya, perusahaan itu harus menguntungkan jelas ya. Tetapi misi sosial apa ya? Itu menjadi catatan penting sehingga riset gap ini menjadi celah penting bahwa kewirausahaan sosial itu masih perlu untuk disosialisasikan kepada para mahasiswa gitu ya. Mahasiswa untuk apa? Agar dia mulai melihat bahwa ada sisi sisi apa ya, sisi kewirausahaan ya tidak hanya berbicara profit oriented begitu. Nah, ini menjadi gap atau menjadi celah. Sama dengan ketika kita berbicara branding sekolah tadi loh ya. Tidak cukup dengan hanya mengatakan penelitian ini belum banyak diteliti. Tidak cukup, jelas tidak cukup gitu. Nah, ini contoh riset gap Bapak Ibu. Jadi riset gap kalau di model kuantitatif ini seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan ini contoh ini kan sudah lama ya. Riset gap ini dibuat di tahun 2000 berapa ya? 2000. Risetnya dilakukan di 2014, mungkin begitu ya. Sehingga teori-teori yang digunakan atau jurnal-jurnal yang digunakan nama. Tetapi cara membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Penjenengan bisa menggunakan apa membangun ini ya. Membangun narasinya bisa seperti ini bisa. Ini bentuk model riset gap dalam bentuk riset-riset kuantitatif Bapak Ibu. Biasanya diminta. Kalau di jurnal itu walaupun tidak digambarkan seperti itu, tetapi biasanya diminta satu alinea untuk menjelaskan apa sih perbedaan antara yang kontroversi dari yang setuju atau yang signifikan dengan yang tidak signifikan. Pada model ini Bapak Ibu ini biasanya digunakan jika Bapak Ibu tertarik dengan riset-riset kuantitatif. Ini wajib ada ini. Apalagi di jurnal Sinta 2 kalau tidak ada, yakin Bapak Ibu nggak akan keterima. Kalau di riset gap ini, di kuantitatif kok nggak ada riset gap model kayak gini. Walaupun nanti bisa dijelaskan pakai penjelasan kalimat atau alinea atau paragraf begitu, nggih.
tapi harus ada. Kalau tidak ada, wah itu nanti panjenengan bakal dikorek habis sama reviewer. Mana ini riset gapnya nggak ada gitu kok. Eh, Bapak mau meneliti di mana ini? Kebaruan Bapak meletakkan di mana riset gapnya nggak jelas begitu. Pasti akan dikorek begitu. Sehingga riset-riset Sinta 2 terutama harus ditunjukkan riset gapnya di mana. Nah, ini ada juga yang menunjukkan kalau di skripsi atau di tesis Bapak Ibu. Di bab 2, bab 1 di latar belakang atau di pendahuluan, saya biasanya minta dibuat tabel. Coba dibuat tabel ringkesnya itu bagaimana sih gitu. Riset gap dari pengaruh dukungan sosial terhadap kesiapan karir misalnya. Dukungan orang tua berpengaruh, ini ringkesnya itu bagaimana begitu. Dibuat ringkas dalam bentuk tabel yang itu menunjukkan riset gap. Tetapi biasanya memang saya lebih suka dalam bentuk yang seperti ini biasanya. Yang hasil yang kontroversi didukung siapa, yang tidak didukung oleh siapa. Boleh saja dibentuk dalam seperti ini. Tapi ini contohnya kan hanya 3 artikel ya. Riset gap ini biasanya banyak artikel, Bapak. Paling tidak 10 artikel. Nah, ini juga menjadi kekuatan berarti di latar belakang Bapak Ibu semua kan eh, di riset gap itu kalau 10 artikel itu berarti latar belakang sudah ada minimal 10 artikel itu. Itu belum previous risetnya begitu. Dan riset gap itu biasanya memang menghendaki studi empiris yang terbaru Bapak Ibu. Jadi tahun 2 bisa jadi 5 tahun terakhir lah begitu. Terbaru itu ya bukan semuanya 2026, 2025 bukan. Jadi 5 tahun terakhir 2022 boleh, 2023 boleh, 24 boleh gitu. Jadi 5 tahun terakhirnya untuk menjelaskan komponen dari riset gap ini begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan novelty atau kebaruan atau mengisi riset gap itu bagaimana gitu. Mengisi riset gap dengan kebaruan itu bagaimana. Nah, substansi dari artikel ilmiah jurnal Bapak Ibu, pada naskah ilmiah wajib ada temuan baru atau ada novelty finding, itu wajib. Entah Bapak Ibu nanti bisa kalau di kualitatif bisa juga menemukan kebaruan itu justru di temuan, itu boleh. Justru kebaruan kami itu di temuan itu yang membedakan, itu boleh. Boleh tidak ditempatkan di latar belakang itu sebenarnya juga boleh. Itu. Artinya apa? Yang penting sebenarnya di artikel jurnal itu Bapak Ibu harus menemukan sebuah finding itu ya. Novelty findingnya itu harus ketemu, gitu. Harus ditunjukkan. Bisa jadi tadi kalau di apa kuantitatif riset ini kan biasanya diletakkan novelty atau kebaruan itu diletakkan di latar belakang atau di pendahuluan. Tetapi riset-riset kualitatif sebetulnya bisa juga novelty atau kebaruan itu ditemukan atau terdapat di hasil atau di pembahasan. Hasil Bapak Ibu itu berbeda dengan atau temuan Bapak Ibu berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya boleh. Intinya memang yang penting ada gitu loh. Tadi kan kita juga tahu riset gap boleh kok ditunjukkan nanti di metodenya boleh. Yang penting ada. Karena apa? Substansi dari artikel jurnal ini adalah kontribusi. Kalau kita berbicara kontribusi, maka kontribusi ini kan harus ada sesuatu yang kita tonjolkan yang baru tadi, begitu. Jadi silakan nanti ditempatkan di mana boleh. Apa itu sebenarnya novelty gitu ya? Novelty ini kan sebenarnya kalau kita mengatakan kontribusi baru untuk menutup celah, begitu kan? Nah, kontribusinya apa? Kontribusinya beragam, Bapak Ibu. Kontribusinya itu beragam. Jadi variabelnya itu sudah diteliti atau belum? Novelty-nya itu nanti seperti apa? Kalau di level S1 Bapak Ibu, ini contoh di S1 ya. Eh, Biasanya saya minta mahasiswa itu jangan membuat, kalau dia menggunakan kuantitatif Bapak Ibu, saya selalu minta kayak gini. Jangan menggunakan model yang sederhana. Misalnya pengaruh X terhadap Y gitu. Gunakan variabel moderasi atau variabel mediasi untuk menjelaskan bahwa model yang kita kembangkan itu
belum banyak dikembangkan oleh periset-periset sebelumnya. Contohnya begitu. Jadi misalnya di sini konteksnya meneliti tentang turnover intention, keinginan orang untuk keluar dari pekerjaan misalnya. Kan sudah banyak diteliti di perusahaan manufaktur. Tetapi begitu di BUMN atau PNS, atau yang guru itu termasuk turnovernya rendah Bapak Ibu. Karena survei itu menunjukkan orang menjadi guru kemudian keluar, secara riset itu hanya kurang dari 10%, sangat kecil. Ini berbeda dengan riset-riset di perusahaan manufaktur, misalnya di perusahaan garment atau di apa di pabrik misalnya gitu ya. Itu keinginan untuk keluarnya itu kan tinggi. Keinginannya mereka merekrut itu setiap saat, tetapi banyak juga karyawan yang keluar itu setiap saat gitu. Jadi ini menjadi bentuk kebaruan. Riset misalnya Bapak Ibu meneliti tentang apa sih yang mendorong seorang guru itu, guru PNS atau guru di sekolah swasta itu keluar dari pekerjaan itu apa gitu. Kan belum banyak diteliti, belum banyak diteliti itu bukan berarti tidak ada guru swasta yang keluar. Oh, ada yang karena sakit kok. Oh, ada yang karena dia lebih fokus untuk apa ya? Lebih fokus untuk mendidik anak atau fokus ke keluarga kok dan sebagainya. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Jadi novelty juga bisa ke metodologi tadi. Jadi bisa jadi novelty karena longitudinal, magnetis dan sebagainya tadi. Nah, teorinya berbeda itu juga bisa gitu ya. Ini contoh contoh novelty dari ini narasinya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih menarasikan sebuah kebaruan gitu ya. Nah, menarasikan sebuah kebaruan, penjenengan harus menjelaskan secara jelas. Jangan disembunyikan. Kan kan seringkali riset itu kebaruan dalam riset ini adalah gitu masih sembunyi-sembunyi mengatakannya. Bapak Ibu katakan aja. Novelty penelitian ini terletak pada gitu. Itu berarti ini di bab kalau di latar belakang atau di pendahuluan itu di alinea terakhir. Kebaruan Bapak Ibu itu apa? Jadi tema yang diangkat tadi adalah branding kelembagaan PT KIN misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model branding yang integratif yang menghubungkan. Yang menghubungkan apa? Ya, semua itu terhubung. Baik itu komunikasi digitalnya atau digital marketingnya, atau menghubungkan identitas kelembagaannya, atau menghubungkan jejaring kelembagaannya, atau terkait dengan berbagai evaluasi strategik itu. Itu dari novelty. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan novelty ini tidak hanya membahas branding perguruan tinggi. Artikel ini tidak hanya membahas branding perguruan tinggi, tetapi gitu ya, menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai inti pembentuk brand image di PT KIN. Jadi kalian bisa menjelaskan sebenarnya apa namanya kebaruan yang pengen ditempatkan di riset ini apa. Jadi tidak hanya sekedar branding, bukan, tetapi menempatkan bagaimana branding berupa nilai-nilai keislaman itu sebagai pembentuk brand image PT KIN. PT KIN itu image-nya satu nilai-nilai keislamannya kuat, tetapi nilai-nilai IT-nya juga pengen dikuatkan begitu. Selain itu penelitian ini mungkin menggunakan apa? Bapak Ibu bisa bisa jadi ya. Kebetulan kasus yang diteliti ini dia menggunakan dua perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa meriset tiga sekolah mungkin. Tiga sekolah yang itu menunjukkan kebaruan Bapak Ibu. Tidak hanya satu sekolah. Nah, tiga sekolah ini Bapak Ibu menemukan tiga sekolah dengan karakteristik identitas yang berbeda. Satu sekolah negeri yang sudah mapan misalnya. Sekolah negeri yang muridnya banyak misalnya. Yang kedua adalah sekolah atau pesantren itu bisa. Atau Bapak Ibu meneliti semuanya berbasis pondok pesantren misalnya, tetapi yang satu itu pesantrennya modern seperti Gontor misalnya gitu. Atau kalau yang di Solo itu
pondok pesantren As-Salam itu identik dengan pondok pesantren modern misalnya begitu. Tetapi Bapak Ibu juga mengkombinasikan, mengkomparkan dengan pondok pesantren yang belum modern, boleh. Nanti akan dilihat bagaimana kedua kelembagaan ini mereka membangun branding. Branding apa? Branding nilai-nilai keislaman begitu. Yang itu akan membentuk image dari pondok pesantren tadi. Jadi misalnya As-Salam, As-Salam itu mengapa brandingnya modern? Nah, makanya tata kelola As-Salam itu bisa jadi dia punya kantin yang besar misalnya, dia punya apa namanya hotel, dia punya kolam renang. Kolam renang As-Salam ini kan termasuk kolam renang yang besar gitu. Dia punya hotel, dia punya kolam renang, dia punya apa namanya eh, apa koperasi-koperasi yang semuanya maju begitu. Dia punya perumahan basic tidak hanya di pondok pesantren, mungkin dia pondok itu juga mengelola misalnya bisnis-bisnis, unit bisnis yang itu sangat menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya laundry, Bapak Ibu. Laundry Asalam itu menjadi unit bisnis tertentu yang di situ yang tadinya tidak dikelola dengan bijak, sekarang dikelola dengan baik gitu ya. Itu justru menjadi sumber keuntungan dari pondok itu sendiri begitu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengkomparkan gitu ya, membandingkan gitu ya. Dari sini kita bisa mengatakan satu pondok dengan karakteristik modern, satu pondok dengan karakteristik kita bisa mengatakan tradisional. Sehingga kita bisa menunjukkan strategi branding seperti apa yang di situ secara umum itu eh, bisa ini ya bisa dikombinasikan gitu. Oh, ini strategi brandingnya itu ini. Oh, ini. Jadi karena dua lembaga ini berbeda-beda, bisa jadi dia memiliki strategi branding yang berbeda-beda juga begitu. Nah, ini contoh. Kemudian bagaimana cara menulis atau cara memulai menulis gitu ya. Nah, cara memulai menulisnya, kalau ini kan berarti kita kan sudah semuanya Bapak Ibu ya. Fenomena kemarin sudah kita jelaskan, eh, masalah dari previous research sudah kita jelaskan, kemudian pentingnya branding perguruan tinggi itu juga masuk di previous research sudah kita jelaskan. Faktor yang mempengaruhi itu merupakan bentuk previous research bisa kita jelaskan. Kemudian yang ke alinea kelima merupakan tadi eh, gap atau riset gap-nya gitu ya. Kemudian yang keenam, state of the art itu berarti kebaruan atau tujuan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat peta dari apa namanya menulis artikel itu ya dari kotak-kotak seperti ini, Bapak Ibu. Mengapa di kotak-kotak seperti ini? Biar kita itu nanti temanya tidak kemana-mana. Alinea pertama temanya apa? Alinea kedua, paragraf kedua temanya apa? Ketiga temanya apa? Begitu. Kita perlu membuat sketsa penting dulu ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah pendahuluan. Tanpa sketsa yang membantu seperti ini, nanti tulisan kita itu ngalor ngidul nggak jelas. Alinea satu itu berbicara, paragraf satu itu berbicara apa toh kayak gitu. Nanti setelah paragraf satu selesai, paragraf yang kedua nanti bicara apa? Jadi di sini nggak ada penjelasan konsep itu nggak ada. Yang ada masalah. Yang ada jawaban mengapa branding perguruan tinggi penting menjawab masalah. Faktor apa yang mempengaruhi branding perguruan tinggi? Terus urgensinya apa? Riset gap-nya apa? Jadi yang terakhir di alinea ke-6, state of the art-nya apa? Jadi begitu cara membuat sebuah artikel ini walaupun artikel ini kalau dilihat kan tidak banyak nih Bapak Ibu kan paling hanya 15 halaman. Tetapi urgensi per item itu harus jelas. Kan sering ya kita kan di alinea pertama itu ngomong apa, terlalu umum, nggak ada data dan sebagainya. Alinea pertama harus basicnya adalah data. Untuk menjelaskan bahwa Bapak Ibu menjelaskan sebuah konsep yang penting. Ada masalah di situ. Masalahnya di alinea kedua. Masalahnya apa? Jelaskan ini masalahnya. Ada branding perguruan tinggi, urgensinya apa? Begitu. Faktor yang mempengaruhi apa? Baru nanti berbicara terkait dengan eh,
riset gap-nya di urgensi penelitian dan state of the art begitu. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bagaimana sih membuat kalimat. Sebenarnya ini kan tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, mungkin sudah punya banyak tulisan juga. Tetapi ini perlu saya sampaikan, jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu membuat artikel atau menulis disertasi, ini tidak ada guidance yang membantu atau mendukung. Yang pertama Bapak Ibu, sebuah kalimat itu harus dimulai dari topik sentence. Topik sentence itu biasanya merupakan kalimat kejut. Topik sentence itu kalimat kejut. Di dalam sebuah tulisan, Bapak Ibu membuat alinea, mulailah dengan kalimat kejut. Titik, harus ada titiknya Bapak Ibu. Kan ada ya, orang membuat alinea atau paragraf itu lucu, nggak ada titik. Bahkan sampai kalau dihitung barisnya itu sampai 20 baris. Kalau Bapak Ibu mengikuti saran saya seperti ini, nggak ada orang membuat kalimat kok 20 baris tanpa topik sentence itu nggak ada. Harus ada topiknya apa? Setiap alinea itu harus punya topik sentence apa, detail sentence. Di S itu detail sentence, conclusion, baru conclusion nanti. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti ini. Topiknya apa, titik. Habis itu penjelasnya apa? Kalimat penjelas dari topik sentence itu apa? Penjelas satu nggak cukup, kasih penjelas kedua. Penjelas kedua apa? Kalau kita bicara penjelas satu dan penjelas kedua, Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan bukti secara logik atau data secara konkret. Itu. Bukti secara logik atau data secara konkret. Baru nanti alinea yang tulisan apa kalimat yang berikutnya adalah pernyataan ahli. Artinya apa? Artinya setiap alinea itu harus didukung oleh sumber atau referensi yang mendukung atau referensi yang tepat begitu. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat alinea atau paragraf begitu, ini saya contohkan. Paragraf 1. Paragraf 1 itu kan tadi kita berbicara 6 paragraf ya. Paragraf 1 itu harus ada topik sentence, harus ada detail sentence, harus ada conclusion gitu. Jadi nggak boleh jujur. Apakah kita perlu membuat item-item seperti ini? Kalau saya iya. Topik senternya itu apa? Topik di alinea ini apa? Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menulis ya, ini nanti sudah secara otomatis kok. Oh, topik sentence-nya itu bagaimana branding perguruan tinggi Islam itu penting karena perguruan tinggi Islam itu juga menghadapi persaingan dengan perguruan tinggi lainnya. Tidak hanya perguruan tinggi umum, tetapi perguruan tinggi Islam yang lain begitu. Misalnya kalau UIN Solo itu kan dia juga ada UIN Salatiga, ada UIN Semarang, ada UIN Jogja, deket-deket Bapak Ibu. Tidak semua orang yang tinggal di Solo itu pengen kuliahnya di UIN Solo, walaupun dia pengen PTKI gitu ya, pengen perguruan tinggi Islam gitu ya. Ada yang lebih memilih ke Salatiga mungkin, ada yang lebih memilih ke Jogja mungkin kayak gitu. Makanya fenomena ini kita kita jabarkan dalam topik sentence gitu. Kemudian detail sentence-nya apa? Ya isi dari penjelasan masalah dari branding kampus tadi. UIN Solo itu keunggulannya apa? Apa yang kita tahu bahwa di situ bahwa apa yang dimiliki UIN Solo itu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain. Itu berarti Bapak Ibu berbicara detail sentence gitu. Baru nanti conclusion itu Bapak Ibu penegasan kembali gitu. Isinya adalah penegasan kenapa branding itu menjadi isu strategis begitu. Conclusion itu Bapak Ibu umumnya bisa merupakan rujukan dari artikel lain yang bisa Bapak Ibu tempelkan itu ya. Studi ini atau penjelasan ini didukung pada risetnya siapa, ABC misalnya, sehingga mengapa menjelaskan branding itu menjadi isu strategis begitu. Tentu pada paragraf 1 harus disupport atau didukung oleh riset-riset yang terbaru begitu. Kemudian
yang berikutnya. Branding kedua. Satu sama, topik sentence, setting sentence, conclusion sama. Jadi intinya menyatakan topik yang kedua itu penjelasannya masuk ke konsep branding perguruan tinggi. Jadi topik sentence-nya itu berarti menyatakan masalah khusus branding di perguruan tinggi. Detail sentence-nya apa? Menjelaskan brandingnya yang belum konsisten. Promosi hanya pada penerimaan mahasiswa baru. Media digital belum optimal. Nah, itu kan menjelaskan sebuah masalah mengapa branding apa perguruan tinggi itu belum kuat begitu. Tadi Bapak Ibu bisa mengatakan lah, promosinya itu nggak konsisten kok. Promosi hanya waktu PMB, yang lainnya nggak pernah ada promosi. Media digital belum banyak digunakan. Identitas kampusnya itu belum kuat. Beda ketika Bapak Ibu misalnya melihat kampus UGM gitu, identitasnya kuat. Beberapa kampus umum itu identitasnya kuat. Di PTKI kita bisa mengatakan identitasnya itu belum kuat. Brandingnya belum kuat begitu. Sehingga branding promosi itu menjadi penting untuk dilakukan begitu. Nah, kemudian konklusinya apa? Menegaskan bahwa masalah ini masalah bagaimana branding yang belum efektif ini apa solusinya begitu. Ini menjadi catatan. Kalau saya memang sarankan buat aja poin-poin gitu loh, tidak harus dalam bentuk tabel tertentu, tetapi paling tidak nanti setiap paragraf itu apa yang akan Bapak Ibu sampaikan itu Bapak Ibu jelas dulu. Jangan sampai ngelucur itu loh, paragraf kok nggak ada topik sentennya, nggak ada detail sentennya, nggak ada konklusinya apa. Konklusinya itu nanti merupakan penegasan yang didukung oleh periset sebelumnya, atau penegasan yang merupakan apa sebenarnya makna atau konsep inti yang akan disampaikan oleh penulis gitu. Bisa dari ide Bapak Ibu sendiri bisa. Detail sentennya itu bisa didukung dari riset sebelumnya bisa begitu. Tinggal gaya selingkung Bapak Ibu nanti seperti apa untuk menjelaskan setiap kalimat yang ini. Kemudian alinea atau paragraf ketiga itu faktor apa sih yang mempengaruhi branding di perguruan tinggi begitu. Jadi Bapak Ibu menjelaskan bahwa faktor branding di perguruan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor begitu. Ini merupakan topik sentence itu. Nah, detail sentence-nya menjelaskan faktor-faktor tersebut itu adalah misalnya akreditasi kampus yang unggul, layanan akademik yang ramah, dosennya itu memiliki reputasi riset yang baik, identitas kampusnya itu sudah sangat kuat kayak gitu. Nah, ini bisa didukung dari riset sebelumnya juga bisa, Bapak Ibu. Jadi, nanti konklusinya apa? Konklusinya, penulis perlu identifikasi faktor dominan apa yang itu menunjukkan conclusion gitu. Nah, gitu. Faktor dominannya apa? Begitu. Oke, nanti cara penulisannya ada sudah ya. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Eh, untuk pertemuan yang hari ini gitu ya. Monggo nanti minggu berikutnya Bapak Ibu, ini kan minggu besok itu sudah cuti bersama. Kemudian minggu berikutnya itu juga masih cuti bersama. Jadi 2 minggu ini nanti kita akan off gitu ya, off untuk kuliah. Kita akan mulai kuliah itu mungkin di sekitar awal April Bapak Ibu. Tetapi nanti saya sudah akan minta, silakan Bapak Ibu membuat proposal judul gitu ya. Kemudian dimulai dari latar belakang, tetapi latar belakang yang sudah ada konsep yang saya jelaskan ini. Nanti akan saya tanyakan mana itu riset gap-nya, mana itu previous riset-nya, mana itu fenomena gap-nya, mana itu novelty, kebaruan, atau state of the art-nya, begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya artikel. Nah, artikel itu harus dilengkapi dengan konsep yang saya jelaskan ini. Karena untuk level Sinta 2, tidak mungkin Bapak Ibu bisa diterima kalau tidak ada cara penyajian di artikelnya itu kurang bagus itu. Di Sinta 2 itu tadi konsep terkait dengan
detail sentence, terkait dengan topik sentence, terkait dengan conclusion itu harus diikuti Bapak Ibu. Nanti tinggal disesuaikan dengan gaya selingkung, cara penulisan Bapak Ibu ketika membuat artikel atau makalah begitu. Mungkin itu dulu nggih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf tidak saya buka tanya jawab nggih. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menanyakan di grup, nanti bisa saya jelaskan untuk berbagai item pertanyaan yang mungkin masih Bapak Ibu masih kesulitan bagaimana membuat topik sentence dan sebagainya. Mungkin itu dulu nggih yang bisa saya sampaikan. Eh, Hmm. baik. Prof. Bisa minta filenya, Prof. Oh ya, nanti saya Iya, kirimkan, nggih. Saya iya, kirimkan sangat jelas lewat ya. Mbak Fitria, nggih. Baik-baik, Oke. nggih. Ya, Matur nuwun, nggih. Terima kasih, saya siap, cukupkan Prof. sekian, nggih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. warahmatullahi